Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nur Fadila from Class B English Education 2019. Now I am in 5th semester Children Language Teaching Methodology by Mr. Ahmad Junaidi, SPD, MPD. And in this video, I will explain the learning methods by Jigsaw. Metode pembelajaran Jigsaw. Pasti banyak yang bertanya, apa sih metode pembelajaran Jigsaw? Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Pada model pembelajaran Jigsaw ini, keaktifan siswa sangat dibutuhkan dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Yang kedua, ada efektivitas metode pembelajaran Jigsaw. Dalam pembelajaran kooperatif metode Jigsaw, siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar yang heterogen yang beranggotakan 3-5 orang dengan menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Guru harus terampil dan mengetahui latar belakang siswa agar terciptanya suasana yang baik bagi setiap anggota kelompok. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Para anggota dari kelompok asal yang berbeda bertemu dengan topik yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. Di sini, peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada teman-teman sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan pada saat pertemuan di kelompok ahli. Para kelompok ahli harus mampu untuk membagi pengetahuan yang didapatkan saat melakukan diskusi di kelompok ahli, sehingga pengetahuan tersebut diterima oleh setiap anggota pada kelompok asal. Kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependence setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya, para siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Yang ketiga, langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw. Nah, sesuai dengan namanya, teknis penerapan tipe pembelajaran ini maju mundur seperti gergaji. Menurut Arens 1997, langkah-langkah penerapan metode pembelajaran Jigsaw dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, awal kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini dibagi menjadi
4. Yang pertama, melakukan pembelajaran pendahuluan. Guru dapat menjabarkan isi topik secara umum, memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan dipelajarinya topik tersebut. Selanjutnya, materi pembelajaran kooperatif metode Jigsaw dibagi menjadi beberapa bagian tergantung pada banyak anggota dalam setiap kelompok serta banyaknya konsep materi pembelajaran yang dicapai dan yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli. Kelompok dalam pembelajaran kooperatif metode Jigsaw beranggotakan 3-5 orang yang heterogen dari kemampuan akademis, jenis kelamin maupun latar belakang sosialnya. Dan terakhir, menentukan skor awal. Skor awal merupakan skor rata-rata siswa secara individu pada kuis sebelumnya atau nilai akhir siswa secara individual pada semester sebelumnya. Nah, langkah-langkah yang kedua yaitu rencana kegiatan. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Ini dibagi beberapa poin. Yang pertama, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Next, siswa ahli kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan topik yang didiskusikan. Selanjutnya, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Dan yang terakhir, pemberian penghargaan kelompok berupa skor individu dan skor kelompok atau menghargai prestasi kelompok. Adapun langkah-langkah yang ketiga yaitu sistem evaluasi. Dalam evaluasi ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik. Yang kedua, membuat laporan mandiri atau kelompok. Dan yang ketiga, prestasi. Adapun materi evaluasi, yang pertama, pengetahuan atau materi ajar yang dipahami oleh siswa. Kedua, proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Keempat, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Jigsaw. Bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, model pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Tetapi dalam penerapannya sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Untuk mengantisipasi masalah ini, guru harus benar-benar memperhatikan jalannya diskusi. Guru harus menekankan agar para anggota kelompok menyimak terlebih dahulu penjelasan dari tenaga ahli, kemudian baru mengajukan pertanyaan apabila tidak dimengerti. Kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjukkan sebagai tenaga ahli. Untuk mengantisipasi hal ini, guru harus memilih tenaga ahli secara tepat, kemudian memonitor kinerja mereka dalam menjelaskan materi agar materi dapat tersampaikan
tersampaikan secara akurat. Nah, yang ketiga, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Selanjutnya, untuk mengantisipasi hal ini, guru harus pandai menciptakan suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang cerdas tertantang untuk mengikuti jalannya diskusi. Dan yang terakhir, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang metode pembelajaran Jigsaw. Semoga bermanfaat.